Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bang nyala handset wabarakatuh. lu, Bang? Hah? Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini berjumpa kembali untuk belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Namun sepertinya ini sinyalnya saya melihat di sini seperti kurang bersahabat. Banyak tadi ada Wana juga ya keluar masuk. Mudah-mudahan sinyalnya stabil, bisa stabil lagi. Sama ini juga sinyalnya Ya, kayaknya putus-putus nih. iya, sinyalnya putus-putus sepertinya. Saya lihat di sini video terjeda seperti itu, Pak. Ya, Bisa di itu Bu, videonya barangkali kita matikan aja ya. ya. Semua videonya di off-kan saja ya. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, memang sepertinya ini Pak Ilmi pada malam hari ini sinyalnya kurang bagus. Ya, selanjutnya saya serahkan pada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Iya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Selamat semuanya. malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan juga Bapak Ibu nanti bisa lulus UP ya Bapak Ibu ya. Harapan Amin. kami yang ikut Amin, RGS amin, amin. bisa lulus UP dengan lancar, tidak ada halangan ya Bapak Ibu. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan untuk materi yang kemarin ya. Suaranya nggak dengar, Pak. Iya. Udah kelihatan, Pak. Iya, mikrofonnya Pak Ilmi. Ya, masih ada adzan di tempat saya soalnya. Oh, gitu. Makanya tak matikan dulu sebentar ya. Oh, iya, Ya. iya, iya. Ya, Pak Ilmi. Ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Karena Pak Ilminya masih azan. Belum
dilanjutkan. Nanti kita tunggu sebentar. Baik Bapak Ibu ya. Jadi kompetensi yang harus kita kuasai itu ada 4 ya sebenarnya ya, yaitu kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola. Jadi bagaimana cara kita itu menyampaikan ilmu, itu namanya pedagogik ya. Sedangkan kemampuan dalam memahami ilmu itu sendiri itu namanya profesional ya. Jadi kita menguasai materi itu berarti kita menguasai kompetensi profesional. Nah, di sini ada kompetensi pedagogik. Itu apa saja di sini meliputi kita itu harus paham terhadap karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, pengembangan kurikulum, pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi para peserta didik, cara berkomunikasi dan evaluasi. Nah, selama ini yang kita bahas kan seputar ini Bapak Ibu ya. Untuk yang pedagogik ya. Untuk yang kepribadian itu ya ini ya, supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, ini kepribadian ya. Jadi guru harus memiliki kepribadian positif ya. Kemudian kompetensi profesional ini terkait dengan kemampuan kita untuk menguasai materi yang akan kita sampaikan, materi yang kita ampu. Itu namanya profesional. Ya. Nah, kemudian ada sosial di sini ya, kemampuan untuk komunikasi, bersikap dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Itu namanya sosial. Baik, kita langsung ke soal Bapak Ibu ya. Langsung ke soalnya biar nanti kita perdalam di soal tersebut. Oke. Nah, nomor 1 silakan, ada yang bagian membaca Bapak Ibu. Nomor 1. Silakan nomor 1. Bergiliran untuk membaca Bapak Ibu, silakan. Dalam proses belajar, seorang siswa belajar melalui rangsangan sederhana dan bersifat mekanis. Siswa juga belajar melalui tanda sinyal dan kode pembelajaran. Ini dilandasi oleh teori A. Behavioristik dari Pavlov. Oke, kenapa Pak kok pilih A? Karena ada rangsangan, Pak. Tangan Pak, ingatnya. Stimulus, Pak, stimulus. Oke, jadi di sini ada stimulus atau rangsangan ya, sehingga dia masuknya ke behavioristik ya. Nah, behavioristik itu teorinya dari Pavlov, psikoanalisis dari Freud, kemudian Gestalt itu dari Steimer, kemudian konstruktivistik Bandura, kognitif dari Piaget ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk kata kuncinya ya Bapak Ibu. Kata kuncinya untuk teori belajar di sini. Nah, ini. Jadi behavioristik itu biasanya di situ ada stimulus, ada respon, ya. Stimulus itu sama dengan rangsangan. Kemudian ada reinforcement. Reinforcement itu apa? Penguatan. Penguatan bisa positif, bisa negatif. Ya, ini ciri-ciri dari behavioristik, ya. Kemudian mengutamakan hasil. Sering diberikan latihan-latihan. Itu behavioristik. Ya. Nah, kalau yang konstruktivistik itu apa di sini? Yaitu siswa itu
diajari untuk membangun pengetahuannya sendiri. Guru sebagai fasilitator. Jadi lebih banyak guru itu memberi kesempatan siswa itu untuk mengemukakan pendapat, ide, dan gagasan. Ya, ini konstruktivistik itu ya, banyak memberi kesempatan pada siswa untuk mengutarakan ide, gagasan, dan lain sebagainya ya. Nah, kata kunci kognitif itu proses dan pemahaman. Jadi yang diutamakan itu perubahan persepsi. Ya, jadi yang diutamakan itu adalah perubahan persepsi. Di sini itu yang dilihat adalah prosesnya. Ya, prosesnya. Nah, kemudian ada teori klasikal ya. Teori klasikal oleh Pavlov. Di sini terkait dengan rangsangan. Ada 4 fase ya. Ada fase akuisisi, pengkondisian rangsangan, ada fase eliminasi, penghilangan perlahan rangsangan tersebut ya. Kemudian generalisasi, kemampuan individu untuk bereaksi terhadap stimulus yang baru, yang mirip dengan stimulus yang telah dikenalinya. Generalisasi itu. Kemudian diskriminasi, kecenderungan untuk merespon dengan cara yang berbeda pada 2 atau lebih stimulus yang serupa. Jadi intinya itu Pavlov itu ya berkaitan dengan stimulus atau rangsangan. Kalau psikoanalitis ini apa, Pak? Nah, teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek internal. Nah, jadi berkaitan dengan motivasi, emosi, aspek-aspek internal. Itu psikoanalitis. Biasanya kita nama lainnya psikoanalisis ini adalah kepribadian, gitu ya. Menurut aliran teori belajar Gestalt ini bahwa seseorang dikatakan belajar jika mendapatkan insight. Hal tersebut diperoleh kalau seseorang melihat hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi tertentu. Jadi cocok tadi karena ada stimulus atau rangsangan, maka behavioristik ya. Oke, nomor 2 silakan. Nomor 2. Nomor 2 silakan Bapak Ibu. Peserta didik ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah ya, apa Bapak Ibu? Apa kira-kira? A. Yang A. Oke. Kenapa kok yang A? Di sini ada juga yang E. Pelajaran yang dilakukan oleh guru ketika peserta didik adalah belajar penemuan. Kira-kira yang mana? Di sini kan menghendaki belajar. Memang ini ciri-ciri daripada generasi Z ya. Ya, Bapak Ibu ya. Generasi Z itu kan menghendaki kebebasan, kemudian rentang perhatiannya itu pendek. Ini generasi Z. Jadi rentang perhatiannya itu pendek, mudah sekali untuk bosan. Ya, mudah bosan. Nah, makanya di sini sebenarnya ada 2. Kalau menghendaki kebebasan itu bisa jadi nanti larinya ke ini. Penemuan ya. Belajar penemuan. Tapi kalau kita lihat ya, rentang perhatiannya pendek, maka guru itu harus mengemas materi pembelajarannya ke dalam topik-topik kecil. Nah, kira-kira jawaban yang tepat itu A apa E, Bapak Ibu? Ayo coba. A atau E kira-kira? Kalau saya A, Pak. Ya, yang lainnya gimana?
apa E? Silakan. Menyukai hal-hal baru itu kan belajar penemuan, ya, belajar penemuan. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya, jadi jawaban yang tepat itu A bisa E, tapi lebih tepat lagi yang A. Ya. Jadi ini, proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil, guru dapat memecah informasi menjadi bagian-bagiannya lebih mudah dicerna. Ketika kecil-kecil, itu mudah dicerna oleh peserta didik dengan rentan perhatian pendek. Jadi karena rentan perhatian pendek harus cepat mudah dicerna. Ya, ini juga membantu peserta didik untuk memahami dan menyerap informasi secara bertahap sesuai dengan keinginan mereka untuk menyukai hal baru yang praktis. Nah, jadi jawaban yang tepat A. Tapi kalau discovery juga bisa juga, tapi lebih dominan ke yang A ya. Ini yang discovery tadi, penemuan tadi ya. Rasa ingin tahu loh, menyukai hal baru kan ya. Ya apa enggak Bapak Ibu? Kalau kita lihat tadi ya. Jadi penemuan. Jadi bisa A, bisa E. Lah ini kalau soal-soal seperti ini Bapak Ibu, kadangkala kita itu ya kesulitan ya. Kesulitannya di mana? Untuk menentukan apakah A atau E. Nah, jadi di sini lebih tepat yang A ya. Lebih tepat yang A. Oke. Pernah saya jawab juga yang E karena tidak salah juga gitu loh. Karena menyukai hal-hal baru ya. Nah. Oke. Selanjutnya silakan. Oke, silakan. Ada yang baca bergiliran biar yang lainnya menyimak. Ada yang bagian baca, silakan. Ayo Bapak Ibu. Ayo baca. Ya, silakan Bu, dibaca lagi aja Bu, nggak apa-apa. Yang lainnya barangkali sinyalnya kurang kuat ya. Pendekatan konstruktivis adalah pendekatan belajar di mana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pelajaran dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punyai sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapesium siku-siku dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat yang lain, maka kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru tersebut adalah ya, apa kira-kira? Kita lihat ya. Jadi di sini coba kita lihat untuk soalnya ya. Di sini pendekatannya adalah konstruktivistik. Nah, konstruktivis pendekatannya. Berarti konstruktivis itu berarti dia mencari pengetahuannya sendiri ya. Menemukan atau menyusun pengetahuannya sendiri. Nah, namun sebelumnya peserta didik itu sudah belajar apa? Sudah belajar luas segitiga dan segi empat. Nah, guru ini ingin mengajarkan luas trapesium siku-siku. Nah, jadi guru ini ingin mengajarkan trapesium siku-siku, tapi sebelumnya siswa itu sudah memahami luas segitiga dan segi empat. Kira-kira pembelajarannya supaya siswa itu bisa menemukan luasnya sendiri itu bagaimana? Ya, bisa menemukan luasnya sendiri itu bagaimana kira-kira? A, ayo coba. Nanti Bapak Ibu bilang yang A ini cocok apa enggak gitu ya. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD kepada peserta didik untuk memotong trapesium menjadi dua. Jadi trapesiumnya
dipotong jadi 2, satu itu jadi persegi, satunya lagi jadi segitiga siku-siku. Baru kemudian ditentukan rumus luasnya. Kira-kira ya atau tidak ini? Jadi sebelumnya sudah bisa ngitung. Ya, dia udah tahu. Ngitung persegi bisa, Ya, segitiga juga bisa. ya bisa. Nah, disuruh nyari luas trapesium. Kira-kira ya atau tidak ini yang A? Ya, Ya, katanya Ya. gitu. Ya, oke. Iya. Ah. Yang B, memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga persegi panjang sisi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil penjumlahan dari sisi-sisi sejajar trapesium. Tidak ada segitiganya ya. nggak ada hubungannya, Pak. Nah, tidak ada. Padahal sebelumnya kan peserta didik itu Udah tahu. bisa menghitung persegi dan siku-siku. Ya. Jadi tidak ada hubungannya ya. Jadi intinya itu jawabannya adalah yang A. Kenapa, Pak? Kalau siswa itu sudah tahu cara menghitung persegi dan segitiga, maka otomatis dia bisa menghitung luas trapesium. Kenapa? Karena trapesium itu kan seperti ini ya. Iya, Jadi Pak. satunya itu berbentuk persegi atau persegi panjang ya. Kemudian satunya berbentuk segitiga siku. Bu. Nah, dari sini saja kan bisa dihitung. Iya. Ini kira-kira Luas. luasnya berapa, yuk? Ya, jadi dipotong Ini jadi kali 2 kan ini. ya, Bapak Ibu ya. Iya. Dipotong jadi 2. Ini kan belum dipotong. Ini kan trapesium. Iya. Dipotong. Nah, karena siswa punya pengalaman, punya pengetahuan sebelumnya bisa menghitung luas persegi dan segitiga, maka di sini dipotonglah jadi 2. Jadinya persegi sama segitiga. Segitiga. Kira-kira persegi ini berapa luasnya? Banyak kali berkali tinggi, Pak. 6 dikali 4 ya? 4. 6 dikali 4. Nah, berarti berapa? 6 dikali 28, Pak. 24. Sekarang tinggal ngitung yang luas yang sini. Berarti yang luas sini ini kan 9 dikurangi 6 berarti kan 3 ya. Nah, 3 dikali 4 terus dibagi 2 kan iya. ya. Karena ini nanti kan separuhnya kan Ya, ya. Pak. 6, Nah, Pak. 6. berapa berarti? 6. 3 dikali 4 berarti 12. 12 bagi 6. 6 6. tambah 24 berapa? 30. 30 Berapa, Pak? berarti luasnya. Iya. Berarti dia nanti bisa menghitung luas trapesium? Iya, bisa. Bisa. Ya. Ini ada ini, Pak, di soal RGS kemarin. Iya. Iya. Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Nah, oke lanjut berikutnya. Ini sekarang ya. Yang nomor 4, silakan. Saya, Pak ya. Ya. Natalia adalah anak kelas 1 di sekolah dasar. Ia di kelas selalu ditunggu oleh ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, Natalia langsung menangis lari dan menarik tangan ibunya, minta duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar. Daripada Natalia tidak ikut pelajaran, maka guru mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan teori itu, Pak. A. Kognitif, B. Ekologi, C-nya mana, Pak? Ekologi, C-nya psikoanalitis, D-nya etologi, E-nya behavioristik. Kalau menurut saya C, Pak. Menurut Ibu yang C. Iya. Nah, di sini kan emosional ya. Berarti apa tuh, Pak? Emosional anak kan ini ya, menangis ya. Ini ya. Hubungan dengan Ada ini emosional soal, kan ya. ada ini, Pak. Cuma lupa jawabannya.
Nah, Pak Heri. dengan emosional. Ini juga berhubungan dengan lingkungan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ekologi. Berarti ekologi. Iya, lingkungan belajar kan. Dia itu belum siap di lingkungan belajarnya ketika ditinggal ibunya. Berarti ada masalah di situ. Ya apa enggak? Iya Pak, ada ini Pak soal inilah. Ditinggal orang tuanya, dia enggak nyaman di situ sepertinya, ketakutan. Sehingga gurunya mengizinkan supaya apa? Supaya tercipta kenyamanan di lingkungan tersebut. Jadi ini bisa jadi ke ekologi loh Bapak Ibu. Berarti dominan ke ekologi Pak ya, ke lingkungan ya. Bukan sifat anaknya ya. Tapi kalau kita lihat emosional anak itu tidak stabil, itu masuknya ke psikoanalitis. Ya. Iya. Psikoanalitis tadi kan berhubungan dengan motivasi, emosi, ego, itu kan ke psikoanalitis ya. Nah, kira-kira yang mana kalau seperti ini Bapak Ibu? Nah ini ya. Dalam konteks teori psikoanalisis, tangisan siswa bisa diinterpretasikan sebagai manifestasi dalam konflik emosional Bapak Ibu. Jadi terjadi konflik emosional yang berkaitan dengan perpisahan dari orang tua dan perasaan kehilangan. Ya, guru atau pendidik yang menyadari hal ini dapat mengambil langkah-langkah untuk memberikan dukungan emosional kepada siswa. Iya, nah, daripada gak belajar ya. Ya, kalau seperti itu. Nah, juga termasuk ini Bapak Ibu, ekologi. Ya, inilah. Nah, lingkungan langsung di mana individu benar-benar dalam kasus ini kelas adalah bagian mikrosistem siswa. Ketika siswa menangis karena ditinggal orang tuanya, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan mikrosistem di kelas memainkan peran penting dalam pengalaman emosional siswa. Loh, iya kan? Iya. Nah, ini kira-kira. Kalau kita menjumpai soal yang seperti ini, Bapak Ibu, saya kadang juga bingung kalau bingung, Pak. Ini bisa masuk ekologi kalau sama kenaan dengan lingkungannya, ya kan? Lah, ketika kita melihat emosional anak itu ke psikoanalitis. Iya. Berarti nyari yang lebih tepat apa Pak? Iya, nyari yang lebih tepat kalau seperti ini ya. Menurut saya ya yang ini yang lebih tepat. Iya Pak. Kepribadian anak yang ada ini Pak di RGS kemarin. Iya. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi makanya kalau ada orang kok jawabnya ekologi juga enggak bisa disalahkan begitu loh. Ya seperti yang soal yang atas tadi loh Bapak Ibu, yang menyukai hal baru ya. Nah itu. Ya. Nah seperti ini Bapak Ibu, soal-soalnya itu memang kadang ada yang membingungkan, sangat hot gitu loh ya. Iya benar Pak. Nah. Oke, lanjut berikutnya. Nah, nomor 5, silakan. Nomor 5. Nomor 5, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ayo Bu Siti Hana. Nomor 5, Bu Nina, seorang kelas 3 SD menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina adalah yang tidak berkaitan ya. Permasalahannya di sini apa Bapak Ibu? Masalahnya siswa kurang kesulitan ya, mengalami kesulitan kata-kata. Ya, kata-katanya terbatas. Tidak bisa menjawab ya. Ya. Dengan isi ceritanya.
Terus apalagi di sini kesulitan menyimpulkan isi cerita. Isi cerita. Lah ini adalah permasalahannya. Kita disuruh mencari rumusan masalahnya. Tapi yang ditanyakan adalah yang tidak berkaitan. Oke, coba kita deteksi satu-satu. Yang A. Strategi apa sebaiknya digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak? Ini berkaitan apa enggak? Berkaitan, ya kan, mampu pertanyaan, ya kan? Tadi kan kesulitan menjawab kan ya? Menjawab, ya. Berarti cocok. Yang A. Ya. Yang B. Apakah mempengaruhi menyimak siswa? Iya. Iya. Mana, Bu? Iya, itu menyimpulkan kemampuan menyimak. Itu menyimpulkan isi cerita yang kesulitan menyimpulkan. Kesulitan menyimpulkan di sini apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak? Yang itu Pak, kalau yang sudah disimak itu apa itu Pak? Nah, menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Iya. Kalau ini kira-kira apa ini? Kalau menurut saya ini tidak kaitan ini. Yang itu ya topik cerita ya. Iya, karena dia bahasnya topik ceritanya. Kalau yang A itu kan strateginya supaya anak bisa menjawab itu gimana? Cocok. Metode apa sebaiknya digunakan agar siswa bisa konsentrasi? Cocok. Cocok. Ya. Iya. Metode apa yang dipakai supaya konsentrasi kan gitu ya. Nah, cocok ini. Kemudian yang D, bagaimana cara membuat siswa agar mau bertanya? Lah ini cocok juga. Cocok, iya. Media juga cocok. Biasanya kan penyembuhan itu pakai apa biasanya kita itu kalau ada permasalahan? Kan biasanya dilihat dari medianya ya. Cara memotivasi, metode, strategi. Nah, topik cerita kan ini termasuk hal apa ini kira-kira? Nggak ada ya. Nah ini coba. Topik cerita itu berkaitan dengan konten, ya kan? Berkaitan dengan konten, sementara masalah yang dihadapi adalah lebih pada aspek teknis dan keterampilan. Jadi yang tidak berhubungan adalah topik yang B, ya, yang B. Ya. Nah, strategi cocok ya, metode biasanya motivasinya gimana supaya anak-anak mau bertanya, medianya pakai apa supaya bisa memahami ceritanya ya. Jadi cocok semua kecuali yang B. Oke. Lanjut, berikutnya nomor 6, silakan. Nomor 6. Ayo, nomor 6. Ya. Bu Epo Rosniati. Mangga. Keluar. Mangga Bu Siti Khawiyah. Oke, terima kasih. Ini Aku maaf udah baru tadi. pecah lalu sinyalnya ini dari HP, mudah-mudahan nampak tulisannya. Iya, siap Bu. Kita belajar lagi. Dan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa. Berdasarkan ketercapaian kompetensi, maka perilaku guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberi kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan. Nah, kalau siswa tidak mencapai KKM itu diapakan Bapak Ibu? Diremedi kan ya? Iya. Nah, ini cocok ini. Yang ini melakukan remedial. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Nah,
Maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai KKM adalah melakukan remedial. Betul, yang E. Tapi di sini ternyata yang dicari adalah nilainya melalui ujian ulang. Nah, kalau pakai ujian ulang, ketentuannya gimana Bapak Ibu? Nah itu. Yang E ini benar, tapi di sini ternyata lagi-lagi ada kata kunci berikutnya. Yang Ya, C tadi, Pak. yang Bukannya belum mencapai standar memang harus dilakukan remedial. Sementara di sini ternyata ada juga melalui ujian ulang. Remedialnya itu pakai ujian ulang. Jadi diberi soal lagi begitu kira-kira ya. Nah, berarti kira-kira yang lebih tepat yang mana ini? Yang E benar, tapi ada yang lebih benar ini. Apa kira-kira? Menggunakan soal yang sama. Jadi kemarin itu soalnya itu dikeluarkan lagi yang itu. Gimana kira-kira? nggak bisa Pak. Kemarin itu salah, yang salah juga. Nah, nggak bisa ya seperti itu ya. Menyiapkan soal yang berbeda dengan soal sebelumnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Memberikan tugas sebagai pengganti ujian ulang loh. Wong di sini ujian ulang kok diganti ya. Yang D menggunakan soal yang berbeda untuk item soal yang dijawab salah. Ya, gimana B, itu? Pak. Bu, jawab aja salah enggak kan kita nanti inget loh. Iya, Bapak Ibu. Iya. Kira-kira yang mana ini kira-kira kalau seperti ini? B. Buana, ayo Buana. Antara B dan D kali ya. Iya, yang E jelas benar, memang remedial. Tapi kan di situ melalui ujian ulang dengan ketentuan apa kira-kira? Kalau memang melakukan ujian ulang, ketentuannya itu soalnya itu harus berbeda, Bapak Ibu. B berarti Pak ya? Apa Soal D? berbeda, ya. tapi soal bedanya berbeda. itu soal berbeda untuk itu soalnya salah. Hidup. Nah, Bu Ana pemecah rekor terus. ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kan sesuai adalah opsi D. Ketika guru memberi kesempatan pada siswa untuk ujian ulang berdasarkan ketercapaian kompetensi, mereka dapat menggunakan soal yang berbeda untuk item soal yang dijawab salah. Hal ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman yang lebih baik atas materi yang diuji, sambil memastikan bahwa ujian ulang memberikan pengukuran yang lebih akurat terhadap kemampuan siswa. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jawab E boleh, tapi lagi-lagi tadi ada ujian ulang. Jadi kalau ujian ulang ya item yang salah itu diberikan soal yang berbeda. Misalkan item yang salah itu adalah penjumlahan gitu ya. 1 tambah 1 ternyata enggak bisa. Besok ya dikasih lagi. Tapi dengan soal yang berbeda tapi masih tetap penjumlahan. Ya. Oke. Lanjut berikutnya nomor 7. Kira-kira gimana ini? Ayo, motivasi. Kita memberi motivasi ke anak menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi itu di awal apa di akhir sih Bapak Ibu? Kalau memberi motivasi itu di akhir apa di awal? Di awal, Pak. Awal, Pak. Awal. Nah, tujuannya apa? Memberikan motivasi itu. Supaya anak-anak semangat untuk mendengarkan apa yang kita buat. Betul sekali. Supaya anak-anak itu lebih semangat, lebih tertarik dengan materi yang akan kita sampaikan. Dan ini harus dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau anak-anak sudah tidak termotivasi untuk mendengarkan ya, lagi-lagi nanti kalau mau guru menerangkan jelas rame nanti ya. Rame sendiri, tidak fokus ya. Karena dia belum termotivasi. Nah, jadi tujuannya motivasi ini supaya anak-anak tertarik dengan materi yang akan kita sampaikan. Iya. Nah,
Biasanya motivasi itu berbentuk apa kira-kira? Ini loh Bapak Ibu, motivasi itu berupa penayangan video, gambar atau cerita. Nah ini ada beberapa ya. Bisa berbentuk cerita inspiratif. Jadi guru memulai dengan pembelajaran dan memberikan kisah inspiratif, pengalaman ya, jadi cerita. Kemudian memberikan pertanyaan pembuka ya, yang menantang. Nah, kira-kira bumi itu bulat apa lonjong atau gimana anak-anak? Nah, kan menantang. Wah, iya, apa ya kira-kira? Nah, dengan seperti itu dia akan termotivasi. Ya, ini yang kedua. Kemudian bisa juga memberikan permainan atau aktivitas pendahuluan yang menarik. Jadi permainan atau aktivitas pendahuluan. Ya. Terus apalagi relevansi dengan kehidupan sehari-hari, menjelaskan topik pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kalau kalian di pasar kita belanja itu kira-kira menggunakan penjumlahan atau gimana? Nah, di situ nanti akan dikaitkan dengan pembelajaran dengan situasi yang ada di kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian yang kelima, visualisasi. Jadi menampilkan gambar, video atau contoh visual lainnya yang memperlihatkan pentingnya topik pembelajaran. Ini penting Bapak Ibu, ya. Jadi dengan menampilkan gambar, tapi rata-rata guru itu memotivasi itu rata-rata dengan ini biasanya itu. Amatilah video berikut ini anak-anak ya. Nah, dari situ nanti akan tertarik dengan pembelajaran yang kita lakukan. Ya apa enggak Bapak Ibu biasanya? Kira-kira pengalaman dari Bapak Ibu itu ketika memotivasi itu bentuk apa kira-kira? Yang terbanyak, yang paling banyak selama ini kira-kira apa? Video kan biasanya. Video, gambar. Dulu, agar tertarik. Oh, astronot itu ternyata bisa komunikasi dengan orang yang ada di bumi. Nah, sehingga anak-anak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran kita ya, visualisasi, terus tujuan pembelajaran kita menjelaskan tujuan. Ya, anak-anak belajar ini nanti kalian akan bisa ini. Itu akan termotivasi siswa itu. Ya, memberikan pujian dan pengakuan ya, prestasi atau upaya mereka dalam pembelajaran sebelumnya. Nah, ini juga memotivasi ya. Nah, kira-kira kalau sudah dijelaskan seperti tadi, kira-kira apa ya jawabannya kira-kira? Coba kita lihat untuk soalnya. Nah, kira-kira yang mana ini jawabannya? Yang A, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan, bercerita, pengalaman. Berarti ini cerita inspiratif ya? Iya, inspiratif. Ya, inspiratif ini ya, inspiratif pengalamannya. Menceritakan pengalaman. Nah, siswa untuk mematuhi agama, meminta siswa untuk mematuhi agamanya dianut ini termasuk di penutup ya Bapak Ibu ya, terakhir nanti ya. Iya Pak. Iya. Ya, biasanya kan ya, meminta siswa untuk mematuhi. Ini kan di terakhir. Masa di awal-awal terus anak-anak kita harus mematuhi. Masa begitu? Enggak kan ya? Nah, terus guru menunjukkan Indonesia ini ada di intinya nanti ya, di inti ya. Iya. Guru mendiskusikan ini di inti juga ini ya. Guru memberikan contoh, ini bisa di awal ini. Di awal. Sekarang pertanyaannya yang apa yang E? Ayo. Yang apa yang E? Lah. Kira-kira gimana? Yang apa yang E? Nah, motivasi. Ada yang mau menceritakan anak-anak pengalamannya kan begitu biasanya ya membuka ya.
tentang ini gitu kira-kira ada. Nah, itu tertantang anak-anak ya. Tapi kalau hanya diberi contoh-contoh sepertinya kurang menarik ya. Ya apa enggak Bapak Ibu? Iya. Iya, jadi pilihnya yang ini ya. Nah, kurang berpikir kalau Jadi, antara jawaban malam ini pokoknya soalnya wah jawabannya bingung. Ada 2, bener Pak. Ya. Iya. Oke lah kan contoh-contoh kehidupan, nah ini kan atau contoh-contoh visual. Jadi bisa jadi ya. Oke. Selanjutnya nomor 8 ayo. Silakan. Silakan. Siswa Ya, yang lancar sinyalnya bisa membaca ya. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi adalah mengalami kesulitan. Guru kan sumber belajar Bapak Ibu ya, tapi tidak satu. Apa tuh ya? Lupa. Guru itu sumber belajar, tapi tidak satu-satunya. Ya, kira-kira perilaku supaya siswanya senang dan tertarik itu bersedia dihubungi kapanpun ini juga bagus ya. Pokoknya ada kesulitan, saya siap dihubungi anak-anak. C Pak. Antara C sama E, tapi saya C. Antara C dan E. C. Ramah baik di kelas maupun di luar kelas, jadi dia ramah terhadap anak-anak. Nah, kalau gurunya ramah, itu nanti kan ya siswa itu juga tidak segan-segan konsultasi ya. Bisa jadi, yang A bisa jadi, yang B Pak jadi. itu. Yang C tambah bisa jadi. Iya. Ya. Yang D terbuka dalam menjawab pertanyaan bisa jadi. Yang E bersedia membantu menjelaskan kembali bisa jadi. Pak, bingung. Berarti ini bisa jadi semua ya. Iya kan? B. Nah, kita disuruhnya ini yang paling tepat kalau seperti ini. Kira-kira gimana ini? B. Lama. Saya G Pak. Bersedia membantu. Ada yang B, ada yang C. Lengkap ini berarti. Pak, saya pernah baca soal ini lupa. Itu dia itu senang dan tertarik, itu berarti ya teman lah kita itu. C ya Pak. Yang C. Ketika siswa itu menganggap kita itu sebagai teman, itu dia tidak segan-segan untuk bertanya. Iya Pak. Ya apa enggak Bapak Ibu? Jadi ketika kita itu menampilkan diri sebagai sosok yang sebagai teman ya, dianggap sebagai teman oleh siswa, itu nanti akan tertarik dia, senang untuk konsultasi, tidak segan-segan, dia itu akan terbuka gitu loh. Bu, kemarin dulu saya konsultan ini, dia itu enggak sungkan gitu ya, karena menganggap kita sebagai teman ya. Oke, tapi yang lainnya bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke, lanjut berikutnya. Oke, ini. Silakan. Pak Julham tuh Pak, suruh baca. Oke Bu, nomor 9 ya. Iya. Tadi putus Bu masalahnya. Iya, berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan iptek masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini adalah contoh menyesuaikan tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21. Ini abad 21. Nah, pembelajaran abad 21 itu ciri-cirinya apa? Pak, B. Pak B. Ciri-cirinya dulu. Jangan menjawab dulu ya. Ciri-ciri abad 21 itu gimana? Peri, ciri-ciri teknologi, Peri. Pak. Berbasis teknologi.
Berbasis teknologi. C itu bisa jadi itu, Pak. Enggak lah. Tenaga ahli. Ayo, berbasis teknologi. Terus apa lagi, Bapak Ibu? Apa lagi kira-kira? Mengacu pada hot. Berpikir kritis. Berpikir kritis. Berpikir kritis ya. 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 Terus berbasis proyek biasanya ya. Ya. Berbasis masalah. Itu makanya kan metodenya biasanya pakai apa biasanya? Oh, modelnya pakai apa biasanya? PBL. Oh, apa biasanya? PJBL, Discovery ya. Nah, itu berarti yang mana ini kira-kira? Yang B ya. B, hot. Ada hot. Ya, jadi berpikir kritis. Jadi bernalar kritis ke sana larinya Bapak Ibu ya. Jadi tenaga ahli di bidang IT. Ya, oke. Kalau saya Pak, saya ini melihatnya. Nah, kemampuan digital, tapi bukan kok digitalnya itu yang ini Bapak Ibu ya, menerapkan aplikasi proses ini salah satunya, tapi yang lebih tepat adalah yang ini ya, pengembangan ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 10. Nomor 10 silakan. Masih bapak-bapak, ayo. Ayo Pak Heri. Pak Heri. Perhatikan kondisi peserta didik berikut ini. 1. Tidak ada yang bertanya mengapa selama pelajaran IPS. Siswanya tidak ada yang bertanya mengapa. Terus, apalagi yang kedua? Hanya 2 dari 30 peserta didik selalu menjawab pertanyaan guru. Cuma 2 saja yang menjawab ya. Padahal siswanya 30. Wah, ini bahaya ini. Ayo, nomor 3. Minta donat. Itu jadi masalah itu. Jadi masalah ini ya. Nggak bertanya mengapa, hanya 2 yang menjawab. Bisa mengurangi suatu masalah dari berbagai perspektif ilmu sosial. Nah, tidak bisa mengurai masalah. Nggak bisa memecahkan masalah. Kira-kira apa ini? Masalahnya ini. Nggak bisa menguraikan masalah, ini jelas bermasalah ini. Masalahnya apa ini berarti? Kurang motivasi, Pak. Kurang motivasi. Menurut saya gitu. Aktivitas pembelajarannya tidak menarik. Kalau motivasi itu nanti siswanya pasif ya Bapak Ibu ya. Betul apa enggak? Iya. Kurang motivasi itu siswanya pasif. Ya, aktivitas yang menarik. Aktivitas pembelajaran tidak menarik, pasif tadi. Rendahnya minat baca. Kira-kira iya apa enggak ya? Tidak efektif pembelajaran IPS enggak. Sebenarnya ada kata kuncinya. Kemarin kan saya itu kan kata kuncinya. Kalau anak itu bisa berpikir kritis itu pakai apa kita kata tanyanya? Yang tadi malam ini, anak itu bisa berpikir kritis, itu kita menggunakan kata tanya apa? Mengapa, bagaimana, mana. Jadi kalau anak-anak tidak ada yang bertanya mengapa, tidak bisa menguraikan juga, berarti dia itu belum mampu berpikir kritis. Supaya bisa menemukan berpikir kritis, maka kita menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Ya, oke. Ini perlu refleksi. Jawabannya Bapak Ibu. Kurang motivasi bisa jadi, tapi kurang tepat. Yang tepat adalah yang karena di sini ada mengapa. berpikir kritis belum mampu.
Iya, Iya, Pak. jadi Bapak Ibu kalau peserta didiknya itu bertanya, itu mengapa Pak ya kok seperti itu? Wah, itu berarti dia sudah, Bapak Ibu sudah berhasil, Bapak Ibu. Ada anak tanya kok mengapa atau bagaimana. Tidak bisa Itu ya, menguraikan. seperti itu. Wah, itu berarti sudah berhasil Bapak Ibu untuk membangun berpikir kritis. Ya. Oke, selanjutnya silakan. Yo, yo. Nomor 11 ibu-ibu lagi, ayo. Oke, Siti. Enggak, Bu Siti. Mangga, silakan Bu. Taat guru kelas 7 SD akan merancang pembelajaran dengan indikator mengidentifikasi kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Langkah kegiatan inti pembelajaran yang dapat dirumuskan Bu Taat adalah sebagai berikut. 1. Siswa menandai kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam teks bacaan dan mencari maknanya dalam kamus kreatif. Siswa membaca teks secara individu dan secara berkelompok. Siswa menandai kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam teks. Kolaborasi. 3. Siswa menyimak pembelajaran guru tentang kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. 4. Siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Lanjut. 5. Siswa memahami kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. 6. Siswa membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Apa itu? Pembelajaran. Menerapkan 4C dan HOTS. A. Kenapa Pak kok yang A? Di 4C itu apa sih 4C itu? menerapkan. 4C itu apa Pak? 4C itu loh. Biasanya 4C. di PPK kan sudah diajarin 4C ini ya. 4C itu ini loh Bapak Ibu, kreatif, critical thinking, berpikir kritis, anak itu kreatif, kolaborasi, communication itu komunikasi, membangun hubungan ya, kolaborasi, kerjasama ya. Berarti yang mana ini yang termasuk 4C dan HOTS? Yang ini jelas HOTS ini, membuat ini. Membuat itu kan masuk C berapa Bapak Ibu? C6. 6. Membuat. Nah, berarti 6 itu jelas masuk. Membuat, menghasilkan. Iya, lah terus yang nomor 1 dan 2 ini kan termasuk 4C ini. Ini kan menandai itu kan kreatif ya. Iya, kreatif. Kreatif. Kemudian kerja kelompok itu kolaborasi berarti ya. Nah, berkolaborasi, bekerja sama ya. Nah, berarti 1, 2, yang 6. 4C dan HOTS itu adalah 1, 2, dan 6. 6. Menyimak ini C berapa? C. KKU-nya. C2 Pak. C2. Menyimak C2. Kalau mengidentifikasi kemarin berapa? C4. Identifikasi itu C1, Bapak. Buka, Pak. Ya, mengidentifikasi itu C1. Menyebutkan juga C1 itu masih mengingat ya. Memahami, menjelaskan itu C2. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu ini ya. Jadi yang tepat itu ya membuat itu C6.
termasuk ke dalam mencipta ya. 6. Atau menghasilkan. Ya, menyebutkan tadi C1 ya. Terus memahami C berapa tadi? Memahami C2 ya. Memahami C2. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Masih kuat? Masih, Pak. Kuat, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Wah, luar biasa ini. Oke. Ya, silakan 12. Nomor 12. Seorang guru merencanakan studi lapangan ke Sungai Guna, memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun, di pagi hari hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. B. Melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. C. Memodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. D. Tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan. E. Melaksanakan kegiatan dengan menambah protokol kesehatan. Ya. Kayaknya pernah baca soal ini ya. Iya, kayaknya pernah baca tapi lupa ya. Ya, ini kan temanya lingkungan. Kalau temanya lingkungan itu kan ya enggak harus ke sungai loh Bapak Ibu. Ya enggak kan ke lingkungan yang lain kan masih bisa ya. Iya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi temanya lingkungan ya disesuaikan aja. Kalau memang nggak bisa ke sungai ya ke yang lain. Kan lingkungan nggak hanya sungai ya. Masih tetap lingkungan Pak ya. Melaporkan ini masuk apa ini Bapak Ibu? Melaporkan ini masuk sikap atau pengetahuan atau keterampilan? Melaporkan. Apakah sikap? Apakah pengetahuan? Apakah keterampilan? Melaporkan. Keterampilan. Keterampilan kemarin bisa itu kan dengan apa? Observasi, sikap, produk, melaporkan hasil, bisa produk, soal, lisan, observasi, sikap ya. Soal lisan, pengetahuan, afektif, sikap. Soal tertulis, pengetahuan. Berarti ya produk. Tinggal satu. Produk. Melaporkan hasil. Adalah produk hasil laporannya itu ya. Hasil laporannya. Termasuk P5 ini Pak. Itu nanti yang berbentuk produk kan. Produknya berbentuk laporan ya. Iya Pak. Nah, berbentuk laporan. Lah itu yang dinilai. Observasi enggak mungkin. Soal lisan enggak mungkin. Afektif itu ya sikap ya kan. Soal tertulis pengetahuan, jadi satu-satunya ya yang B. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini kelas 3 ini, ayo. Ayo, silakan ibu-ibu. Ibu-ibu, ayo. Yang kelas rendah ini, ibu-ibu, ayo. Silakan. Saya Pak Yahya sedang merencanakan pembelajaran matematika dengan KD menentukan luas dan satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Maka aktivitas penggunaan media yang sesuai ya, apa kira-kira? Satuan tidak baku itu kan nggak menggunakan penggaris kan Bapak Ibu ya. Jadi pakai penggaris, nggak pakai
apa ya istilahnya, alat-alat yang baku gitu ya. Di sini pakai benda konkret. Nah, kira-kira yang mana ini? Buku tulis diletakkan di meja untuk menutupi permukaan meja. Cocok. Penggaris. Nah, agak cocok ya. Biji-bijian dijajar di sekeliling buku tulis. Nggak cocok ya. Biji-bijian kan nggak bisa nutupi. Nah, B itu mau B, Pak. Nanti misalkan di meja itu bisa tertutup dengan 6 buku, berarti luasnya berapa meja tersebut? Nomor 14 mah B. Luasnya adalah 6. 14 B, Bu. Ini satuan tidak baku loh, Bu ya. Kalau pakai penggaris itu satuan baku, Bu. Oh iya, ntar Pak. Iya, Sambil zoom sama kelas. Nah, menggunakan benda konkret. Berarti yang ini yang A. Oh iya, permukaan meja. Nah, permukaan meja ditutupi. Iya Pak. Iya. Nah, kalau buku tulis yang bisa menutupi meja itu 6, berarti luasnya berapa? Luasnya adalah 6 satuan tidak baku. Ya, seperti itu. Oke. Kalau pakai penggaris itu berarti satuan baku nanti. Jadinya sentimeter, ya kan? Ya, Jadi Pak. satuan baku. Kalau biji-bijian dijajar di sekeliling buku tidak mungkin bisa menutup dia karena biji-bijian kan bentuknya bulat ya. Nah, stik es krim yang dibuat ditempelkan di bermacam bangun datar kurang cocok. Tali rafia untuk menentukan panjang dan lebar meja. Nah, tali rafia. Gimana nanti ya? Nggak bisa itu ya. Jadi yang cocok adalah yang A. Oke, terakhir nomor 15 saya silakan. Terakhir nomor 15 silakan ayo Bapak Ibu. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Kalau enggak ada yang mau. Ya. Biar saya baca. Soal 15 ya. Silakan Pak. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas pada tahap observasi adalah aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran membaca pada kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan membaca yang salah sehingga sangat menghambat pemahaman mereka terhadap isi bacaan. Mereka tampak kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Terbukti masih banyak siswa yang tidak segera melakukan kegiatan membaca. Mereka tampak kurang antusias dan seakan-akan tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Berdasarkan hasil observasi, selanjutnya dilakukan refleksi. Pernyataan berikut yang tidak menggambarkan hasil refleksi adalah berarti sama aja dengan kecuali nih Pak. Iya, yang tidak menggambarkan berarti kecuali. Yang mana kira-kira? Tidak Pak ABC-nya Pak. Diturunkan Pak. Oke. Guru tidak ya. Tadi kurang antusias siswanya. Siswa kurang diberikan kesempatan menyampaikan segala. Guru tidak menjelaskan bagaimana teknik membaca yang efektif. Yang kecuali loh ya ini ya, yang ditanyakan ya, yang mana kira-kira? Iya. Yang bukan refleksi. Iya, yang bukan refleksi. Refleksi itu kan untuk mengetahui kelemahan kan ya, apa sih kira-kira yang kurang kan begitu ya? Kok bisa anak-anak tadi kok seperti itu gitu loh, yang mana kira-kira? Nah, anak-anak tadi seperti apa sih? Nah, mereka tampak kurang memanfaatkan waktu ya kan? Nah, tidak kali Pak. Kurang antusias ya, kurang antusias, terus tidak melakukan kegiatan membaca, disuruh tapi tidak segera, ya kan? Tidak mengetahui, seakan tidak mengapa yang harus dikerjakan, bingung sendiri gitu loh.
Nah, kira-kira apa ini? Ini agaknya Pak, sifat siswa terlihat melakukan aktivitas lain ketika ditugaskan Iya, membaca. Ini Pak. Iya Itu Pak. bisa direfleksi itu. Pak. Asik, Itu. betul Pak Heri. Tidak melakukan aktivitas lain kan ya di atas tadi kan ya. Nah, jadi kecuali yang A. Guru tidak menyediakan Yang lainnya itu kan bisa semua itu bacanya direfleksi. tidak menarik, berarti cocok. Guru kurang memberikan pengarahan sehingga bingung siswanya, cocok. Masih. Siswa kurang diberi kesempatan menanyakan segala hal, Masih cocok. bisa direfleksi. Iya, bisa direfleksi. Guru tidak menjelaskan bagaimana teknik membaca yang efektif, cocok. Jadi yang A, yang kecuali, ya kecuali, yang tidak berhubungan, ya yaitu yang Oke, Bapak Ibu, ini untuk malam hari ini. Besok kita ada lagi, ya. Saya serahkan ke Iya Pak, makasih banyak. Terima kasih banyak. mana. Malam hari ini sangat-sangat luar biasa soalnya Sangat ya. bingung Pak. Soalnya Oke, baik, silakan. Iya. Awas dulu, tar dulu teh. Ya. Terima kasih Pak Yoli. Ini maaf tadi saya off cam terus. Masalahnya dilihat ini apa namanya, banyak yang jaringannya kurang bagus. Nanti kita akan bertemu kembali besok malam ya. Besok malam ada jadwal nggak? Bentar. Ada sepertinya, Bu. Ada Ya. kayaknya. Kita mengejar ini ya Pak, mengejar ke ini Dian. Iya. Kita lihat besok ada jadwal nanti bersama Bu Dewi ya. Jadi ya diharapkan agar standby. Mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan dikasih sehat semuanya ya. Amin, amin. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Saya harap teman-teman semua di sini membuka kembali soal-soalnya, dibaca kembali, dipelajari kembali. Karena waktu kita sangatlah sempit. Ya. Iya Bu Susi. Saja. Saya mah deg-degan. Deg-degan. Iya. Khusus share aja. Oh iya, siap. Mari ini kita tutup saja. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yuni, makasih Bu Susi semuanya.